Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pertemuan pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kata dan juga pembagian daripada kata. Kata dibagi menjadi 3 ya, kata benda, kata kerja, dan yang terakhir yaitu huruf. Ya, kalau di dalam bahasa Arab itu isim, fi'il, dan huruf. Pada kali ini kita akan bahas tentang isim atau kata benda. Ya. Dalam hal ini karena kata benda nanti bentuknya sangat banyak sekali, maka saya khususkan nanti kata bendanya berupa nakirah. Oke, sebelum kita masuk ke situ, maka kita perlu belajar apa itu namanya kata benda. Isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, baik benda hidup atau yang mati. Segala sesuatu yang berbentuk isim, segala sesuatu yang berbentuk benda, kata benda itu adalah termasuk sebuah isim. Oke, selanjutnya di sini banyak sekali macam-macam atau bentuk daripada kata benda. Ya, pertama yaitu jika dilihat dari segi kejelasannya atau sifat umum dan khususnya, maka isim itu terbagi menjadi umum dan khusus. Ada isim yang menunjukkan kata umum, dan yang kedua isim yang menunjukkan kata khusus. Ada isim yang menunjukkan kata yang sudah jelas, sudah tertentu, tapi ada juga kata yang menunjukkan masih umum, masih luas dan belum diketahui ketentuannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada isim atau kata benda itu jika dilihat dari jumlah bilangannya. Jadi jumlah bilangan kata benda itu ada yang jumlahnya 1, ada yang jumlahnya 2, ataupun ada yang jumlahnya 3 atau lebih. Itu dari segi jumlahnya. Adapun isim juga jika dilihat dari perubahan huruf akhirnya. Ya. Jadi ada kemungkinan isim itu nanti dia akan berubah huruf akhirnya ketika ada tambahan ya. Ada yang harokatnya juga bisa berubah dari A, I, atau U. Ada isim yang seperti itu. Dan juga jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka ada isim yang cewek dan ada isim yang cowok. Ada isim yang menunjukkan laki-laki dan juga ada isim yang menunjukkan perempuan. Semua segi ini itu mempunyai tanda-tanda yang bisa ditunjukkan agar kita mengetahui mana itu isim yang berupa umum khusus, mana itu isim dilihat dari jumlahnya, mana isim itu dilihat dari perubahan huruf akhirnya, dan juga mana isim yang dilihat dari jenis kelaminnya. Semua ada tanda-tandanya. Nah, pada kali ini saya akan khususkan satu tema saja, yaitu isim jika dilihat dari unsur kejelasannya, umum khususnya, bagaimana tanda-tandanya dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Isim jika dilihat dari segi kejelasannya, umum khususnya, itu dibagi menjadi 2, isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah itu adalah kata benda yang menunjukkan kata itu masih umum, kata itu belum tentu atau belum jelas keterangannya. Ada sebuah contoh sederhana dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya melihat seorang laki-laki. Penyebutan seorang laki-laki ini itu masih belum jelas. Orang laki-laki siapa, dari mana, mau kemana dan sebagainya, itu masih asing. Adapun makrifat itu sudah diketahui. Saya bertemu seorang laki-laki yang di sana yang sering ke masjid dan sebagainya. Oh, berarti itu sudah jelas siapa yang sering ke masjid dan sebagainya. Misalnya itu adalah Ahmad. Ya, saya bertemu Ahmad di masjid. Saya bertemu anak laki-laki itu. Nah, berarti ada unsur kejelasan, ada unsur yang sudah tentu,
atau sudah tertentu ketika kita menunjuk kata benda tersebut, entah benda hidup ataupun benda mati. Tentunya semuanya ini itu sudah ada tanda-tandanya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang sekarang kita lebih mengkhususkan kepada isim nakirah. Oke, isim nakirah. Isim nakirah itu adalah isim atau kata benda yang menunjukkan makna umum atau belum diketahui kejelasannya. Dengan kata lain, isim tersebut masih belum tentu atau belum tertentu atau masih menimbulkan sebuah pertanyaan. Nah, ada tanda-tandanya ketika kita ingin mengetahui apakah itu isim nakirah atau isim ma'rifat. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, tanda-tanda isim nakirah itu adalah adanya tanwin pada harokat huruf akhirnya. Jadi kita membaca Al-Quran ataupun membaca salah satu bacaan yang berbahasa Arab, ketika kita mengetahui di sana ada tanwin, entah itu contoh di sini adalah masjidun, rojulun, baitun, entah di dalam tanwinnya itu baik masjidun, masjidan, ataupun masjidin, rojulun, rojulan atau rojulin, semua yang berharokat tanwin itu pasti menjadi tanda-tanda isim nakirah. Kita bisa mengidentifikasi di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Adapun yang kedua, tapi ada juga yang tidak model bertanwin, artinya ada model lain tetapi itu juga menunjukkan sebuah nakirah. Apa itu? Itu adalah jamak, isim jamak atau tasniyah yang dia tidak ada tanwinnya. Seperti di sini rojulani, muslimuna. Ya. Nah, itu orang muslim yang mana itu masih belum diketahui. Rojulani, dua orang laki-laki, tetapi masih umum, belum tertentu. Belum jelas siapa dua orang itu dan di mana, mau kemana dan sebagainya, belum ada kejelasan di sana. Muslimuna juga seperti itu, belum ada kejelasan, masih orang muslim yang mana, apakah orang muslim tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri dan sebagainya. Kita coba belajar lebih dalam mengenai isim nakirah ini dalam sebuah ayat Al-Quran. Kita bisa mengidentifikasi mana itu isim nakirah. Kita khususkan dulu isim nakirah, lalu nanti ketika kita sudah belajar tentang isim ma'rifat, maka bisa kita membandingkannya, mana nakirah dan mana ma'rifat. Oke, kita ambil contoh coba di sini, alladzina yastahibbuna. Kita ketahui alladzina, kita belum belajar itu, ini adalah isim ma'rifat, salah satu tanda isim ma'rifat, tetapi itu nanti akan kita pelajari di materi setelahnya. Yastahibbuna ini masuk fi'il, ya, kata kerja, bukan kata benda. Jadi kita tidak golongkan di sini. Al-khayata ini adalah satu contoh isim nakirah. Karena apa? Al-khayata ini ada huruf alif. Oh, mohon maaf, ini bukan nakirah ya, tetapi ma'rifat. Oke, atunya juga ma'rifat. Ala ini huruf ya, di luar daripada isim. Al-akhirati isim. Oke, isim yang berbentuk ma'rifat juga, itu nanti kita pelajari. Wasuduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan. Kita ketemu lafaz iwajan. Nah, ini adalah isim nakirah karena ada tanwin di sana. Ulaika fi dhalalim ba'id. Fi dhalalim ba'idin. Oke, dhalalin ini adalah nakirah. Ya, karena ada tanwin. Ba'idin juga seperti itu, nakirah. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Ada ayatun muhkamatun. Ini tanwin semua, maka ini juga disebut isim nakirah. Oke, wa mutasyabihatun, kita menemukan juga isim nakirah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Nah, ini kita ketemu tanwin lagi. Banyak sekali tanwin yang ada di dalam ayat ini. Itu nakirah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah
warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun. Nah, kita ketemu tanwin lagi. Min indin rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke, yang kita dapatkan dalam ayat-ayat ini itu kebanyakan adalah yang bertanwin ya, yang bertanwin. Adapun yang berbentuk jamak ataupun tasniah itu belum kita temukan, ataupun para audien yang mendengar yang belajar ini mungkin bisa mengetahui isim nakiroh yang ada dalam ayat ini. Silahkan komen di bawah. Oke, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Kita belajar isim nakiroh. Adapun di kesempatan nanti kita akan belajar isim ma'rifat. Tentunya banyak sekali bab-bab yang perlu kita pelajari ya. Kan ini kita masih akan belajar tentang isim ma'rifat, yang mana isim ma'rifat ini sangat banyak sekali pembagiannya ya, banyak sekali pembagiannya, dan perlu kita kupas satu persatu untuk pembagian isim ma'rifat ini. Nah, maka dari itu kita belajar dari segi kejelasannya pun ini juga membutuhkan beberapa sesi ya, agar kita bisa belajar dari dasar lebih mendalam lagi ya, sebelum kita masuk kepada jumlah bilangannya, perubahan huruf akhirnya, jenis kelaminnya dan sebagainya. Ini masih banyak sekali prosesnya. Jadi tonton terus video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.